Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah masih memberi cinta, kasih sayang serta rahmatnya bagi kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama. Serta tak lupa salat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menghantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim saya kepada segenap dewan juri yang arif dan bijaksana, serta tak lupa kepada kawan-kawan seperjuangan dan hadirin hadirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit untayan pidato yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Tema yang hendak saya sampaikan pada hari ini adalah tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama. Toleransi merupakan sikap yang harus ditanamkan dalam diri kita sebagai landasan harmoni antar umat beragama. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam dan kepercayaan agama. Hal ini merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Namun, keragaman ini juga menuntut semua lapisan untuk mampu hidup berdampingan dengan damai dan penuh pengabdian. Perbedaan bukanlah suatu yang harus diperangi, tetapi harus dijadikan sebagai sumber kekayaan yang dapat memperkaya makna kehidupan yang selaras. Sebagai umat beragama, mari bersama-sama harus mampu menunjukkan contoh yang baik dalam menjalin hubungan dengan umat lainnya. Saudaraku yang saya cintai, marilah tanamkan nilai-nilai toleransi dalam aspek kehidupan. Mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat. Dengan begitu, dan kebersamaan ini semua dapat menciptakan suasana yang damai dan harmonis tanpa terpengaruh oleh perbedaan agama. Kita itu bagaikan seekor lebah dengan bunga, bagaikan kerbau dengan burung jalak, saling membentuk simbolisme untuk bertahan hidup. Namun dalam kehidupan ini itu pastilah ada perbedaan. Karena Allah menciptakan kehidupan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan beraneka ras. Untuk menciptakan kehidupan yang damai dan terbebas dari konflik perbedaan, maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati antara sesama manusia. Sikap saling menghargai ini sering kita artikan dengan sebuah kata yang indah. Iya, apalagi kalau bukan toleransi. Kalau dalam istilah Arabnya adalah tasamuh. Toleransi agama ini sendiri sudah diatur dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah surat Quran surat Al-Baqarah ayat 256.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwah ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tuhan selain Allah dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Kebebasan untuk memilih agama dalam ayat ini mengandung maksud bahwa memeluk agama Islam tidak menghendaki adanya paksaan, melainkan melalui kesadaran dan keinginan pribadi yang bersangkutan. Bagi mereka yang berkenan, dipersilahkan. Bagi yang tidak, adalah hak mereka sendiri untuk menolak dengan penuh hati. Toleransi beragama ini sendiri sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang salah satu contohnya adalah saat Nabi menjadi pemimpin di kota Madinah, di mana beliau menyatukan seluruh kota Madinah. Suku yang ada di Madinah terbukti dengan adanya perjanjian antara umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenalkan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing. Namun dengan satu syarat, yaitu hidup bersama di Madinah, teruslah saling menghargai, menjaga kerukunan dan kesatuan di Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Nah, sahabat-sahabat rahimahullah, mengingat toleransi itu sangat penting. Lalu, fungsi toleransi itu apa sih sebenarnya? Apa cuma buat menghargai atau menghormati kebebasan? Yang pertama adalah menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam pergaulan antar umat manusia. Yang kedua yaitu memperbanyak persaudaraan dan persahabatan. Dan yang ketiga, menghilangkan kesulitan yang ada pada diri sendiri maupun orang lain. Nah, sahabat berbeda itu hadir bukan sebagai pemisah, tapi untuk mengeratkan hubungan dengan memperkaya warna dunia. Berbeda tetapi satu selera, satu tujuan, yaitu menciptakan kehidupan yang damai dan saling membentuk ikatan atau simbolisme yang mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling bertegang rasa dan bertoleransi dalam menjalankan ajaran agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan manusia berbilang bangsa dan suku hanya untuk menguji mampukah manusia untuk hidup rukun dan damai dengan penuh kasih sayang. Serta sikap toleransi yang kita lakukan akan menciptakan bahtera kehidupan yang damai dan penuh harmonisan. Marilah mulai sekarang kita menanamkan sikap saling menghormati dan menghormati antar sesama manusia. Kita tahu
bahwa yang namanya air dan minyak tidak akan bisa bersatu. Namun kita juga tidak bisa bersatu, mereka tak bisa berdampingan pada kehangatan dan di setiap perbedaan. Sebagai penutup, mari renungkan pesan bijak dari Nelson Mandela. Tidak ada yang lahir membenci seorang karena warna kulitnya, latar belakangnya, atau agamanya. Orang-orang membenci karena mereka diajarkan untuk melakukan hal itu. Dan jika manusia bisa diajarkan untuk membenci, manusia juga bisa diajarkan untuk mencintai. Terima kasih atas perhatian. Semoga kebaikan senantiasa hadir dalam kebersamaan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.